warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi rida nafsi zinata arsi wa minal kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Paratul mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, khusus akhifillah Ustaz Syarifuddin yang tadi telah memberikan nasihat kepada kita, dan juga di awal tadi Ustaz Haji Ahmad Musli Hadis dan Tuan Imam yang kita sholat di Musola Komarudin, Ketua DKM, para pengurus, Ketua RT, Ketua RW, Bapak jamaah Musola Komarudin, jamaah subuh berkah, subuh keliling azikroh, Bang Salman Aem, sesuai dengan namanya, punya musola Komarudin, namanya Komarudin, sama dengan yang musola. Bapak Haji Sanusi, Bapak Polisi, semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita dibersamakan kembali setiap Sabtu berkah, Sabtu keliling subuh dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Semoga langkah perputaran motor, mobil, ban, langkah kaki kita dari rumah ke musola, musola ke masjid-masjid, setiap satu ini dicatat bernilai ibadah insyaallah. Allah turunkan kepada kita rahmatnya, maghfirahnya, inayah, berkahnya untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam tercurahkan dan juga alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak jamaah rahimakumullah, banyak nasihat dari guru-guru kita, saya hanya menambahkan saja. Insya Allah hari Senin besok menurut hisab masuk kepada tanggal 1 Zulhijjah ya, bertepatan dengan Argentina lawan Indonesia. Ya, kita bulan Zulhijjah itu bulan yang mulia. Ya, di antara 12 bulan di akhir bulan Hijriah, bulan Zulhijjah, Arba'atul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Apa keistimewaannya? Ya, yang pertama, bulan ini adalah yang disebut ayyamal ma'lumat, hari-hari yang dimuliakan. Ayyamal ma'dudat, hari-hari yang tertentu yang hanya ada di bulan Dzulhijjah. Sehingga Allah pun berfirman dalam surah Al-Fajr, wal fajri wal layalin demi waktu subuh dan malam-malam atau hari-hari di bulan Dzulhijjah dalam sebuah penafsiran. Yang kedua, bulan Dzulhijjah itu istimewa karena ummatul ibadah, menghimpun semua ibadah dalam syariat Islam itu ada di dalam bulan Dzulhijjah. Jadi semua urutan ibadah dalam syariat Islam itu ada di bulan Dzulhijjah. Puasa, kemudian haji, kurban, sholat Id, Idul Adha, talbiyah, zikir, tahlil, itu ada di bulan Dzulhijjah. Jadi menghimpun semua ibadah. Bahkan puncaknya ibadah dalam Islam, ibadah haji itu hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Itulah luar biasanya Dzulhijjah.
Kemudian afdal ayyami dunya, hari-hari utama di dunia itu adalah hari-hari bulan Zulhijjah. Apa maksudnya? Pahala-pahala berlipat ganda beramal di bulan Zulhijjah. Jadi jangan sampai kita terlewatkan bulan yang istimewa ini. Ramadan istimewa, Zulhijjah juga istimewa, sehingga Rasul mengatakan sahrani la yanqusani, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki cacat, yang ada keistimewaan, keutamaan. Syahrul Ramadan dan Syahrul Zulhijjah. Ramadan itu di akhirnya lebih istimewa karena adanya Lailatul Qadar. Zulhijjah itu istimewa di awalnya Zulhijjah. Kemudian juga sampai-sampai di bulan Zulhijjah ini adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk berkurban. Saya tanya jamaah, sudah niat untuk kurban? Insya Allah. Kurban apa, Pak? Perasaan. Salah namanya, kurban perasaan. Mudah-mudahan semua bisa mampu berkurban ya. Man wajada sa'atan, siapa orang yang memiliki keluasan harta, lalu dia tidak mau berkurban, bukan tidak mampu, tidak mau. Apa kata Rasulullah? Fala taqrabanna musalla, jangan mendekati, jangan dekat-dekat dengan masjid, jangan sholat di masjid di musalla, karena saking pentingnya berkurban. Makanya Imam Abu Hanifah itu hukumnya fardu ain. Imam Abu Hanifah ya, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, jumhur ulama sunnah muakkadah. Bahkan mazhab Syafi'i saja ada yang mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau satu RT, satu keluarga, satu RW nggak ada yang berkurban, dosa semua tuh, sama dengan sholat jenazah. Itu juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat, ada yang sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah karena pentingnya berkurban. Ini kadang-kadang kita ini tawar-menawar dalam taat. Apa buktinya? Kalau kita pengen sesuatu dunia, kita bersemangat untuk memilikinya. Mobil, motor, handphone, bersemangat untuk kita memilikinya. Janda itu bersemangat. Asal dia Bang Rondo. Semangat untuk memilikinya. Tapi kalau kurban kita tawar-tawar, nanti dulu dah nih. Ya, urusannya masih banyak nah tuh. Ya. Sama dengan kita belanja, kalau supermarket tuh nggak pernah nawar, tapi coba ada tukang sayur, dibantai itu, berkali-kali kita nawar. Berapa mas? 10.000, 5.000 apa mas? Udah ditawar 5.000, pengen ditambahin lagi. Ya Pak ya, di sono kalau di sini ya Allah, ya kan? Ya, sepak bola tuh. Itu tiketnya sampai 4 juta Pak tuh. Tiketnya 4 juta. Itu yang VIP ya. Yang paling murah 600.000 tuh. Itu berlomba. Itu hanya berapa menit, hanya sehari habis itu tiket. Coba kurban Pak. Nah, ya kan? Nah, kadang-kadang begitu kita ini. Padahal itu yang menyelamatkan kita. Likulli sya'aratin hasanah. Setiap bulunya itu kebaikan, pahala, derajat, ampunan dosa. Itu baru bulunya. Coba hitung bulu kambing berapa, bulu onta berapa, bulu sapi berapa jumlahnya. Saking besar pahalanya itu. Bahkan menjadi kendaraan, ya, melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi jangan dibayangkan nanti waktu jembatan Shiratal Mustaqim naik kambing, naik domba, naik onta. Bukan Pak, itu istilahnya saja. Mungkin lebih cepat lah kalau kita dari Parung Kulon, Dumai ke sini jalan kaki kan lumayan juga kan ya, setengah jam. Tapi kalau naik motor mobil paling cuma berapa menit tadi? 5 menit. Kayak begitulah. Ya, nanti di jembatan Shiratal Mustaqim siapa yang lebih cepat tuh? Kurban yang paling bagus. Mudah-mudahan semua kita bisa berkurban. Amin. 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 Karena sebentar lagi nih, ya kita semangat yuk. Ya, semangat beramal jariah, berinfak. Sebenarnya Pak, semua syariat Islam itu kebutuhan kita. Coba lihatlah, zakat itu sebenarnya pada hakikatnya kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bukan kebutuhan fakir miskin, tapi kebutuhan kita yang memberi. Kenapa? Karena dengan zakat harta jadi tambah, harta jadi suci, hati jadi suci, pikiran jadi suci, rumah tangga jadi suci. Kemudian infak itu artinya meminjam. Allah meminjam, padahal Allah yang ngasih
Rezeki kok Allah pinjam, saking mulianya orang yang berinfak. Sedekah artinya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian apa artinya kurban? Kurban artinya dekat. Orang yang kurban, ya maka dia semakin dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya dekat dengan hidayah, dekat dengan rahmat, dekat dengan inayah pertolongan Allah, dekat dengan ridhonya, dan dekat dengan surganya. Maka semakin dekat dengan Allah dengan kurban. Ya, insya Allah semuanya bisa berkurban. Amin. Jangan lupa ya, onta, sapi, kambing, jangan ayam. Boleh nggak ayam? Boleh. Jual dulu baru beli kambing. Ya, ayam 100 kita jual gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan menjelang bulan Zulhijjah kita semangat mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Banyak manfaat, keutamaan, kemuliaan bulan Zulhijjah ini kita bisa raih insya Allah. Sebelum doa seperti biasa, mari kita beramal jariah, berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan sedekah ini, sedekah subuh itu dapat doa malaikat. Amin. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang sedekah hari ini. Ganti rezekinya, tambahkan rezeki. Amin. Sallallahu